Wow, selamat datang Lers di konten terbaru dari Papa Piler di Papilor, Papa Piler Horror Story. Di episode kali ini, gue akan menceritakan beberapa hal yang mungkin menyeramkan, tapi juga menegangkan sih. Mau tahu kisah selengkapnya? Saksikan terus video ini. Nah Lers, sebelum kita masuk ke video atau ke tema yang akan gue ceritakan pada malam hari ini, sebelumnya gue akan menjelaskan dulu. Pasti kalian semua bertanya, Papa Piler sebenarnya psikopat itu apa sih? Psikopat itu apa sih? Atau orang yang mengalami psikopat itu seperti apa sih? Nah, berdasarkan buku-buku atau literasi yang gue baca dari internet, jadi psikopat atau psikopat ini merupakan penyakit kepribadian sebenarnya Lers, di mana penderitanya mengalami gangguan atau mengalami pengurangan rasa empati. Jadi dirinya berkuranglah rasa empatinya terhadap orang lain. Dan juga orang yang mengalami psikopat atau mengalami penyakit ini cenderung memilih untuk hidup menyendiri. Jadi jauh dari orang lain. Atau bisa disebut sebagai orang yang antisosial. Nah, orang yang mengalami penyakit psikopat ini cenderung suka melakukan aksi pelanggaran bahkan berujung kekerasan. Karena mereka, orang-orang ini adalah orang yang tidak bisa memiliki relasi hubungan yang baik terhadap sesamanya. Untuk itu, di episode kali ini, gue akan menjelaskan para psikopat terkejam yang pernah ada di dunia. Tsutomu Miyazaki. Yang pertama, Tsutomu Miyazaki, Lers. Jadi Tsutomu Miyazaki ini, belibet dia ngomong. Tsutomu Miyazaki ini adalah seorang pria berkebangsaan Jepang yang lahir di kota Itsukaichi, di kota Tokyo pada tanggal 21 Agustus 1962. Jadi, Tsutomu Miyazaki ini adalah anak hasil hubungan terlarang antara ayahnya, Katsumi Miyazaki, dengan saudara tertua perempuannya. Nah, hasil hubungan terlarang ini mengakibatkan Tsutomu Miyazaki lahir dengan kondisi yang memiliki kecacatan, yaitu pada pergelangan tangan dan jari-jari tangannya yang menyatu. Akibatnya, si Tsutomu Miyazaki ini, Lers, menjadi pribadi yang pemalu, penyendiri, dan selalu mendapat bulian dari teman-temannya. Bahkan kadang kalau misalkan teman-teman itu ngajak minta foto, Tsutomu selalu otomatis masukin tangannya untuk menyembunyikan tangannya tersebut dari orang-orang banyak. Nah, si Tsutomu ini juga sering diejek, Lers. Jadi sering diejek sama adik-adiknya gitu. Sering diejek dengan panggilan tuh si tangan lucu. Sebenarnya sih kasihan, cuman ya kita nggak tahu ya kepanjangannya seperti apa, kelanjutannya. Tapi menurut gua bully itu tidak bagus, Lers. Jadi stop bullying terhadap orang lain. Nah, karena jarang bergaulnya si Tsutomu ini, akhirnya dia lebih sering menghabiskan waktunya untuk menggambar komik dan lebih suka menyendiri. Jadi nggak suka dengan keramaian dan lain sebagainya, karena mungkin dia malu dan takut terhadap orang banyak justru. Meskipun si Tsutomu ini orangnya pendiam, pemalu dan lain sebagainya, ansos mungkin kita bilang, tapi sebenarnya si Tsutomu ini adalah anak yang pintar. Buktinya itu dia selalu ranking 10 besar dalam kelasnya selama masa persekolahan. Terbukti juga saat dia di sekolah namanya Meidai Nakano High School di kota Nakano, Tokyo, dia selalu masuk ranking 10 besar, Lers. Jadi bayangin, meskipun dia menyendiri dan lain sebagainya, dia tuh merupakan anak yang cerdas dan pintar. Sampai pada akhirnya si Tsutomu ini mendapat peringkat yang jelek, Lers. Jadi dia mendapat peringkat 40 dari 56 siswa yang ada di kelasnya. Ini akibat dari karena Tsutomu itu lebih suka menggambar istilahnya kayak mungkin manga, anime dan lain sebagainya ketimbang mengerjakan PR-PR yang diberikan oleh gurunya mungkin. Sampai pada akhirnya dia gagal untuk masuk ke universitas impiannya, yaitu Universitas Meiji, di salah satu universitas di kota Tokyo. Dan dia juga harus memupuskan harapannya untuk menjadi seorang guru bahasa Inggris. Dan dia lebih memilih untuk masuk di salah satu perguruan tinggi junior lokal yang ada di Jepang. Dan di sanalah dia belajar menjadi teknisi foto. Pada saat ia belajar untuk menjadi seorang teknisi foto ini, Tsutomu ini sering ketahuan merekam pakaian dalam para cewek-cewek atau wanita-wanita yang sedang bermain tenis. Jadi mungkin awalnya di sini kali, Lers, ya, tapi kita belum tahu. Setelah itu pada pertengahan 1980-an akhirnya Tsutomu lulus lah dari
perguruan tinggi juniornya ini. Kemudian ia kembali untuk tinggal di rumahnya. Di rumahnya ini dia tidur berbagi kamar dengan adik-adiknya, dimana adik-adiknya ini kan suka mengejek dia dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika Sutomo sempat ingin melecehkan adiknya sendiri saat di kamar. Lalu saat ketahuan oleh adiknya, dia teriak. Mungkin saat itu akhirnya ibunya datang. Saat ibunya datang, Sutomo justru menyerang ibunya dan menyerang adiknya kembali. Jadi bisa dilihat kayaknya mungkin dari sini. Hal ini gue kerucutkan atau gue simpulkan karena sebelumnya Sutomo ini dididik dan dibesarkan oleh ayah yang tidak terlalu mementingkan seberapa besar nilai yang kamu dapatkan di sekolah. Tetapi ayah dan keluarganya justru lebih mementingkan finansial keluarga. Jadi ayahnya terlalu mementingkan keuangan dalam keluarga tapi tidak mementingkan keluarganya sendiri, Lers. Nah, ini yang menyebabkan Sutomo sering merasa bahwasannya dia tidak disayang oleh keluarganya. Bahkan adik-adiknya pun dinilai oleh Sutomo sangat membenci dirinya karena perbedaan pada pergelangan tangannya ini. Sutomo merasa bahwasannya kakeknya lah satu-satunya keluarga yang mencintai dan mengasihi Sutomo dan juga menyayangi dan lebih dekat terhadap kakeknya ini. Sampai pada suatu ketika, pada Mei 1988, kakek dari Sutomo Miyazaki ini harus meninggal dunia. Dan kalian tahu, akhirnya Sutomo memutuskan untuk memakan abu kremasi dari kakeknya tersebut dengan alasan agar dia dapat selalu dekat dengan kakeknya yang sudah tiada. Sebenarnya sih nggak masuk akal. Ya memang nggak masuk akal, tapi ya itu jalannya, jalan yang dia pilih maksud gue. Kita masuk ke korban daripada Sutomo Miyazaki. Kejadian pertama atau pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Sutomo Miyazaki tepatnya pada 22 Agustus 1988, tepat sehari setelah ulang tahun yang ke-26. Sutomo menculik seorang gadis bernama Marikono, di mana Marikono ini merupakan gadis kecil yang berusia 4 tahun. Menurut pengakuan Sutomo saat itu mendekati, kemudian menculik dan mencekik Marikono atau korban, kemudian membunuhnya, dan setelah korban meninggal dunia, kemudian Sutomo membuka baju daripada korban ini, kemudian memperkosa tubuh korban ini. Nah, ini yang dinamakan penyakit nekrofilia. Jadi nekrofilia itu penyakit di mana orang memiliki fantasi seksual terhadap mayat. Kemudian setelah dibunuh dan diperkosa, Marikono atau korban pertama dari Sutomo ini kemudian dibuang oleh Sutomo ke sebelah barat hutan Tokyo. Beberapa waktu kemudian, Sutomo datang kembali menemui mayat atau melihat mayat daripada korban, kemudian mengambil tangan dan kaki daripada korban ini. Sungguh keji banget orang kayak gini. Yang paling bikin keji adalah mayat atau tangan dan kaki si Marikono ini diambil dia untuk disimpan di lemari di apartemennya. Ini banget sih, parah sih ini. Padahal waktu itu jenazah Marikono tuh sudah hampir membusuk, Lers. Kemungkinan sih menurut literasi yang gue baca, seminggu setelah mayatnya dibuang baru dia datang lagi. Ini kan udah hampir busuk. Saat itu keluarga dari Marikono atau keluarga dari korban ini ketakutan dan khawatir setengah mati. Kemudian mencoba untuk mencari di mana keberadaan anak kecil ini dan melaporkan kepada polisi terdekat. Namun saat itu polisi juga belum bisa menemukan daripada mayat atau keberadaan saat itu ya, keberadaan dari Marikono. Sampai pada akhirnya si Sutomo ini terus meneror keluarga dari Marikono. Jadi caranya Sutomo ini meneror, dia menelpon rumah daripada keluarga Marikono ini terus menerus sampai teleponnya diangkat, Lars. Ini creepy banget sih. Dia telepon terus menerus sampai ada yang angkat. Pas udah ada yang angkat, justru Sutomo tuh nggak ngomong apa-apa. Justru dia cuma bernafas atau menarik nafas atau menghela nafas dengan berat kayak serigala gitu. Ini ngeri banget sih. Setelah itu Sutomo juga mengirim satu paket gitu berisi foto-foto korban sebelum dibunuh dan juga barang-barang kecil waktu itu milik Kono. Entah mungkin apapun barang-barang kecilnya, gue juga nggak tahu dan tidak dijelaskan di literasi manapun. Setelah itu pada akhir Agustus 1988 Sutomo mengirim paket kembali di dalam kotak. Jadi dia ngirim balik lagi kotak di akhir Agustus. Nah, di dalam kotak itu berisi pakaian yang dikenakan korban terakhir sebelum ia dibunuh, lalu beberapa gigi-gigi kecil dan juga kartu pos yang bertuliskan "Mari cremate bones, investigate proof." Freaknya orang. Dan sampai saat ini jenazah daripada adik kecil kita Marikono belum juga ditemukan. Korban kedua bernama Masami Yoshizawa, berumur 7 tahun. Masami Yoshizawa juga diculik pada Oktober 1988. Saat itu, si adik kecil ini, Masami Yoshizawa ini, berjalan sendirian menuju ke rumahnya.
Saat itu, saat Sutomo melihat korban, Sutomo menawarkan tumpangan kepada adik gadis kecil ini. Kemudian Sutomo malah membawa adik kecil ini ke hutan terpencil dan memperkosa kemudian membunuhnya. Kemudian meninggalkan jenazah korban telanjang di hutan. Setelah itu korban ketiga yaitu bernama Erika Namba. Umurnya baru 4 tahun. Jadi Erika Namba ini diculik saat berjalan sendirian menuju jalan ke rumahnya, sama seperti korban sebelumnya. Tetapi saat ini si Sutomo justru memaksa korban untuk masuk ke mobil. Kemudian Sutomo menelanjangi korban dan memfoto korban di kursi belakang, kemudian membunuh dan mengikat kaki dan tangannya, Mas. Dan setelah korban sudah tiada, Sutomo meletakkan jenazah atau jasad daripada Erika Namba ini di bagasi dalam mobilnya dan membuang mayat di Erika Namba ini di tempat parkir dan bajunya di tengah hutan, jadi dipisah gitu, Lers. Terus yang aneh, bukan yang aneh ya, yang menyeramkan juga, si Sutomo ini melakukan hal yang sama pada saat ia membunuh si Marikono. Jadi keluarga korban diteror dengan hal yang sama seperti yang dilakukan dia terhadap keluarga Marikono, ditelepon dan lain sebagainya, sampai ia juga mengirimkan sebuah paket tulisan yang dibuat dari clipping yang digunting-gunting gitu, Lers, berisikan tulisan Erika cold, cough, throat, rash, death. Ini fix banget sih, orang ngeri banget. Terus korban keempat, Ayako Nomoto. Ini juga ngeri banget sih, maksudnya kayak sadis bengis banget sih menurut gue ini orang. Bernama Ayako Nomoto, umurnya masih 5 tahun. Dia diculik pada Juni 1989. Kemudian sebelum membunuh, si Sutomo ini memotret korban kemudian membawa ke apartemennya. Jadi si Ayako Nomoto ini atau adik kecil ini yang berumur 5 tahun ini sudah dibunuh kemudian dibawa ke apartemen si tersangka ini atau si Sutomo ini. Di sana selama 2 hari Sutomo melakukan pelecehan seksual, Lers. Jadi melakukan aksi pemerkosaan, kemudian masturbasi di depan mayat daripada Ayako Nomoto, lalu memotret dan memotong-motong tubuh korban ini. Tidak hanya sampai di situ, Sutomo juga minum darah dan kemudian memotong kaki dan tangan dari Ayako Nomoto ini. Kemudian pas mayatnya sudah mau busuk, si Sutomo kembali memotong sisa tubuh korban dan membuangnya di berbagai tempat. Potongan tubuhnya di kuburan, potongan kepalanya di bukit. Ini ngeri banget sih, orang. Jadi setelah korban keempat, dia berpikir bahwasannya nanti polisi tahu lagi dan lain sebagainya. Akhirnya dia ketakutan. Kemudian dia kembali lagi, Lers, tempat itu. Terus dia mengambil lagi potongan jasad korban dan membawa pulang ke apartemen untuk disimpan di dalam lemari. Fix, ini gokil banget. Jadi chapter terakhir daripada kasus daripada Sutomo Miyazaki ini saat pada bulan Juli, Lers. Pada bulan Juli tahun 1989, Sutomo ini sedang berjalan menggunakan mobilnya melewati satu perumahan. Di sana dia melihat ada 2 gadis kakak beradik gitu, Lers. Jadi sedang bermain asik di halaman rumah. Terus Sutomo turun dari mobilnya kemudian menarik atau memaksa yang paling kecil untuk masuk ke dalam mobilnya. Saat kakaknya melihat adiknya ditarik oleh orang lain, dipaksa oleh orang lain, kemudian dia masuk ke dalam rumah melaporkan kepada ayahnya. Sesaat setelah mendengar kesaksian daripada kakaknya, sang ayah langsung keluar. Dan lu tahu, pas ayahnya keluar, ayahnya ngelihat bahwasannya tuh si Sutomo sedang memotret adik atau anaknya yang paling kecil ini di belakang mobil, Lers. Jadi dipotret-potret gitu. Ya mungkin gue nggak tahu ya motretnya seperti apa. Pokoknya dia memotret di jok belakang gitu. Terus si ayah kemudian menyerang, ya, jadi mukul, hajar dan lain sebagainya si Sutomo ini. Jadi dihajar, terus menyelamatkan anaknya. Pada saat sang ayah menyelamatkan anaknya, si Sutomo nih lihat nih, wah ini peluang gue nih buat kabur. Akhirnya dia kabur, meninggalkan mobilnya di halaman rumah daripada keluarga korban ini. Jadi Sutomo ini selain psikopat, dia juga goblok menurut gue. Setelah itu si ayah ini melaporkanlah aksi Sutomo ini ke pihak polisi. Setelah melaporkan, polisi datang. Lu tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba si Sutomo ini balik lagi, datang untuk ngambil mobilnya. Padahal di lokasi udah ada polisi yang siap untuk menangkap. Akhirnya tertangkaplah si Sutomo Miyazaki ini. Yes. Jadi pada 23 Juli 1989 akhirnya Sutomo ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual pada anak di bawah umur, Ler. Akhirnya dilakukanlah investigasi, polisi membawa Sutomo menuju ke apartemennya. Lo tau nggak, pas di apartemen polisi benar-benar dibuat tercengang, cengang-cengangnya. Saat itu polisi menemukan ribuan kaset hentai, manga, dan juga animasi slasher atau kekerasan. Kemudian dari saat itu media menyebut si Sutomo ini sebagai otaku killer. Bukan cuma itu aja, Lers. Jadi polisi tuh menemukan juga video-video seksnya dengan mayat para korban-korbannya. Ini creepy banget sih menurut gua. Terus
Polisi juga menemukan foto para korban, kemudian pakaian-pakaian korbannya, dan juga yang pastinya menemukan jasad si Ayako Nomoto ini, adik gadis kecil 5 tahun ini, yang merupakan korban terakhir atau korban keempat daripada si Tsutomu Miyazaki ini. Nah, saat ditemukan ya yang udah pasti tuh jenazah daripada atau jasadnya Ayako Nomoto ini sudah tidak bertangan dan tidak berkaki, Lers. Jadi ini benar-benar creepy dan serem banget sih. Dan yang bikin gue kesel itu, Lers, ya, saat sidang, tersangka itu atau si Tsutomu Miyazaki ini menjawab dengan santai dan tidak punya perasaan bersalah, Lers. Dan pada saat ditanya, apakah kamu yang bersalah atas tuduhan pembunuhan ini, ia bilang, gue nggak salah. Yang salah itu Redman. Jadi Redman itu, menurut literasi yang gue baca, Redman itu adalah alter ego daripada si Tsutomu ini. Jadi Tsutomu ini memiliki kepribadian ganda gitu lah, ya. Mungkin ini sub daripada psychopath, gue juga gak ngerti. Jadi intinya dia kayak merasa bahwasannya ada sosok lain dalam dirinya yang disebut sebagai Redman. Nah, mendengar kasus daripada Tsutomu ini, ayah dari Tsutomu, yaitu Katsumi Miyazaki, menolak untuk membayar biaya hukum untuk putranya tersebut. Dan akhirnya ayah daripada Tsutomu ini atau Katsumi Miyazaki ini memutuskan untuk bunuh diri pada tahun 1994. Akhirnya Tsutomu dijatuhkan hukuman mati atau divonis hukuman mati pada 14 April 1997. Dan akhirnya pada Juni, tepatnya di tanggal 17 Juni 2008, Tsutomu resmi dieksekusi hukum gantung. Yes. Nah, yang selanjutnya itu bernama Andrei Chikatilo. Rashki gitu ya, Andrei Chikatilo. Jadi Andrei Chikatilo ini atau Andrei Romanov Chikatilo, pria berkebangsaan Rusia yang lahir di Ukraina pada 16 Oktober 1936, tepatnya di kota Yablochnoye. Itulah, Yablochnoye. Andrei Chikatilo ini lahir dengan kondisi cacat, Lers. Jadi dia memiliki penyakit hidrosefalus atau adanya air di otak, jadi menyebabkan kepalanya itu membesar gitu, Lers, ya. Karena penyakit hidrosefalus waktu dia masih kecil, si Andrei Chikatilo ini akhirnya mengalami masalah pada saluran genital kemih, termasuk mengompol sampai dia remaja, Lers. Jadi ini mungkin kayak akibat daripada penyakit yang dideritanya waktu masih bayi. Kemudian dia juga mengalami masalah ereksi. Jadi dia tidak bisa mempertahankan ereksinya gitu, Lers. Jadi mungkin impoten ya. Tapi dia bisa ejakulasi gitu. Awal mula si Andrei Chikatilo ini adalah dia mengalami trauma masa kecil saat dia melihat kakaknya sendiri diculik kemudian dibunuh oleh tetangganya sendiri, Lers. Jadi ini trauma dia pada masa saat masih kecil. Terus dia juga sering dibully, Lers. Jadi karena saat dia kecil mungkin hidrosefalus dan lain sebagainya, terus kakaknya dibunuh dan diculik oleh tetangganya, sampai pada akhirnya ayahnya juga sampai masuk penjara. Ini juga menjadi bahan teman-temannya untuk membuli dia, Lers. Jadi lu bisa bayangin kan dia menyimpan ibaratnya seperti dendam mungkin ya, karena dia sering dibully saat masih kecil gitu. Meskipun begitu, si Andrei Chikatilo ini lulus dengan nilai yang tinggi, Lers, dari sekolahnya gitu. Nah, pada saat ia menginjak proses dewasa, saat ia sudah lulus dari sekolahnya, ia mulai deh. Jadi si Chikatilo nih mulai deh kayak suka gitu sama cewek gitu. Tapi saat dia memiliki pacar dan berjalannya waktu, dia sering diejek, Lers, atau dia sering diputusin oleh cewek-ceweknya gitu. Dia sering diejek karena si Chikatilo ini tidak bisa memuaskan hasrat seksual daripada mantan-mantannya ini. Bener sih, memang si Andrei Chikatilo ini mungkin semi impoten ya. Dia kalau impoten kan bener mati gitu ya. Ini semi impoten. Dia tidak bisa mempertahankan ejakulasinya, ereksinya terlalu lama dan bahkan cepat banget. Tapi dia bisa ejakulasi. Jadi gue juga belum tahu sih sebenarnya penyakit apa ini. Maksudnya secara medical itu bahasanya seperti apa. Yang jelas itu yang gue baca. Andrei Chikatilo ini sering malu, Lers, karena ukuran Mr. P-nya tidak terlalu besar, sehingga komplit deh dia. Jadi ini yang menyebabkan si Chikatilo ini seperti menyimpan dendam yang luar biasa gitu. Terus meskipun seperti itu, akhirnya tuh si Chikatilo ini, Andrei Romanov Chikatilo ini menikah, Lers, sama seorang wanita bernama V-nya. Dia dikenalkan oleh saudaranya. Dan dari pernikahannya dengan V-nya ini, Andrei Chikatilo menghasilkan 2 orang anak yang bernama Yuri dan Lyudmila Chikatilo. Meskipun dia sudah menikah dan memiliki 2 anak, dia kadang juga merasa kurang puas, Ler, dengan performanya saat diranjang. Dan akhirnya dia mempunyai niat
untuk membunuh orang lain. Termaksud ada mungkin dendam-dendam dia yang udah ketumpuk dan jadinya dia mempunyai niatan untuk membunuh ini. Jadi korban pertama daripada Andrei Chikatilo ini adalah seorang anak berusia 9 tahun bernama Yelena Zakotnova. Jadi usianya 9 tahun, nama Yelena Zakotnova ini merupakan korban pertama daripada Andrei Chikatilo. Kemudian saat menculik si korban ini, si Chikatilo ini menyiksanya, kemudian membunuhnya dan membuang mayatnya di dekat sungai. Di sungainya itu namanya Grushova. Kemudian membuang tas dan bukunya. Akhirnya pada 24 Desember terenduslah kasus ini atau terciumlah oleh kepolisian. Saat itu ditemukanlah mayat Yelena Zakotnova ini di dekat sungai Grushova ini pada 24 Desember. Waktu itu polisian setempat menaruh curiga terhadap Andrei Chikatilo karena rumah atau gubuk daripada Andrei Chikatilo ini berdekatan dengan kondisi di TKP gitu. Jadi polisi langsung yang membuat ibaratnya seperti dugaan lah. Akhirnya si polisi ini atau kepolisian ini melakukan interogasi terhadap Chikatilo dan istrinya V-nya. Dan akhirnya sampai 8 kali interogasi yang dilakukan oleh polisi, Chikatilo dan istrinya V-nya berbohong kepada kepolisian. Saat itu istrinya lah yang berbohong paling berbohong paling besar lah. Si V-nya ini atau istri dari Chikatilo ini mengatakan bahwasannya mereka saat malam itu sedang berada di rumah. Padahal si V-nya ini sebenarnya pas malam itu lagi kerja, Jadi dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu ini bener pembunuhnya suaminya atau bukan. Tapi yang jelas dia berbohong. Padahal pada malam itu si Chikatilo ini nggak ada di rumah. Jadi gimana ya? Mungkin istrinya juga mengalami penyakit psikopat, gue juga nggak ngerti deh. Kalian simpulin sendiri. Karena tidak dapat ibaratnya penjelasan yang diinginkan oleh kepolisian untuk menetapkan si Chikatilo ini sebagai tersangka, polisi memutuskan untuk menggeser suspek atau menggeser tuduhan kepada tetangga Chikatilo yang terdekat bernama Alexander Kravchenko. Saat itu Alexander Kravchenko berusia 25 tahun dan kebetulan Alexander Kravchenko ini merupakan residivis narapidana untuk kasus pembunuhan disertai pemerkosaan. Jadi saat polisi menginterogasi, polisi melakukan dengan cara kekerasan, Pokoknya polisinya harus dapat, mau siapapun pembunuhnya, dia harus mendapatkan pembunuhnya. Dan akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan vonis terhadap Alexander Kravchenko ini secara sepihak. Jadi setelah interogasi yang keras dan penuh dengan kekerasan dan lain sebagaimana macamnya, akhirnya dengan terpaksa si Alexander ini mengakui bahwasannya itu perbuatannya, padahal bukan. Dan akhirnya ia dijatuhi hukuman tembak mati dan dia dieksekusi oleh tim regu tembak pada tahun 1982. Ini kan aneh ya, dia mengakui kesalahan yang bukan menjadi kesalahannya gitu. Tapi nggak tau lah, dia sebenarnya residivis juga, jadi ya mungkin relate kali ya sama menurut kepolisian atau gimana, gue nggak tahu deh. Intinya untuk kasus pertama daripada Andrei Chikatilo, polisi malah menjatuhkan hukuman kepada orang lain, yaitu Alexander Kravchenko. Setelah dari tahun itu, pada tahun sebelum dieksekusi si Kravchenko ini di tahun 82, pada tahun 81 si Andrei mulai melakukan hal-hal yang lebih sadis dan lebih beringas lagi. Terbukti itu pada 1981 si Chikatilo ini menculik korban bernama Larisa Tkachenko, umurnya 17 tahun, pada tepatnya itu 3 September 1981. Si Chikatilo ini berhasil mengikuti korban, kemudian menyekap sampai pingsan dan dibawa ke hutan, Kemudian di hutan itu dia diperkosa secara beringas. Kemudian yang paling menurut gue parah banget, si Chikatilo ini memotong payudara korban, kemudian membedah perut korban dan memakan rahimnya. Jadi setelah diperkosa, dibunuh, lalu dimakan payudara dan juga rahimnya. Ini kacau. Gue nggak tahu lagi mau bilang apa. Orang-orang seperti ini takut sih gue. Nah setelah itu si Andrei ini merasa puas banget, puas dan ketagihan sampai melakukan itu pada kesadisan dan kanibalisme itu terhadap 56 gadis. Jadi total ada 56 gadis yang ditemukan kepolisian dengan payudara terpotong dan perut yang terbuka tanpa rahim. Wow. Akhirnya pada 1990 si Andrei Chikatilo ini ditangkap dengan pembunuhan 56 gadis karena semua korbannya sama, jadi tidak ada potongan payudara dan rahimnya. Jadi perutnya sudah keblek semua. Jadi korbannya sama semua gitu. Nah, saat diinterogasi si Andrei mengaku bahwa semua perbuatannya itu gitu. Jadi ia
dia mengaku bahwasannya ia memakan payudara dan memakan rahim daripada korbannya itu untuk memuaskan hasrat seksualnya. Gak make sense, cuman ya namanya psikopat, kita nggak ngerti juga gitu alasan mereka sih sebenarnya apa gitu loh. Saat menjalani persidangan juga si Cikatilo ini dikurung dalam sebuah kurungan besi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kepolisian. Nah, pada saat kasus ini mencuat, beberapa psikiater itu menyatakan bahwasannya si Cikatilo ini kemungkinan mengalami gangguan penyakit jiwa, tetapi pengadilan itu nggak peduli dan tetap memutuskan bahwasannya Andre Cikatilo ini bersalah dan akhirnya dijatuhkanlah hukuman mati terhadap Andre Cikatilo. Hukuman mati itu akhirnya terlaksana pada tahun 1994 di mana si Andre Cikatilo ini dihukum dengan cara ditembak di belakang telinganya, Lers. Ini bener-bener apa ya, ibaratnya kayak ngeri banget dan serem banget orang-orang seperti ini. Ya gue juga nggak tahu alasan mereka seperti apa, yang jelas si Cikatilo ini sudah dieksekusi mati pada tahun 1994. Jadi itu adalah dua psikopat terkejam yang pernah ada di bumi menurut versi Papilor episode kali ini. Nah, sebenarnya gue juga nggak tahu sih alasan mereka apa untuk melakukan aksi-aksi keji tersebut. Tapi dari dua cerita yang udah gue bacain tadi, gue menarik kesimpulan bahwasannya mereka itu seperti itu karena memiliki dendam dan apa ya, ibaratnya trauma pada masa kecil, entah itu dibully dan lain sebagainya, yang menyebabkan mereka akhirnya melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Tapi sih untuk alasan pastinya gue nggak tahu sebenarnya apa. Ini cuma kesimpulan gue aja. Tadi mereka itu kan melakukan aksi yang sama ya. Jadi memperkosa mayat daripada korban-korbannya. Tadi di awal video juga gue bilang bahwasannya gue akan menjelaskan apa sih sebenarnya arti psikopat dan lain sebagainya. Jadi dari dua tokoh ini gue menyimpulkan bahwasannya keduanya memiliki penyakit yang hampir mirip, Lers. Jadi seperti psikopat, lalu nekrofilia, sadism, rapis, mungkin juga skizofrenia, gue juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas mereka hampir mirip lah penyakitnya. Nah, untuk nekrofilia pasti banyak yang nanya dong. Lers, Papa Pilar, nekrofilia itu artinya apa? Nekrofilia itu adalah kelainan seksual di mana seseorang memiliki seksual pada mayat, Lers. Jadi dia ingin merasakan bercinta dengan mayat. Yang ketiga adalah skizofrenia, Lers. Skizofrenia ini adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, dan juga menunjukkan perubahan sikap. Pengidap skizofrenia ini umumnya mengalami kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dengan pikiran yang ada pada diri si pengidap. Dari cerita yang udah gue sampein tadi, menurut gue hal-hal penting yang harus kita pelajari adalah kita harus lebih dekat kepada keluarga kita gitu. Jadi keluarga bagaimanapun tempat berlindung kita gitu. Keluarga itu adalah orang-orang pertama yang kita kenal di dunia ini. Dan merekalah bagaimanapun keluarga kalian, merekalah tetap keluarga kalian gitu. Tetap sayangi, cintai, dan dekat dengan keluarga kalian. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah sama Yang Maha Kuasa, sama Tuhan gitu ya. Jadi dekatkan diri kalian pada Tuhan dan jauhi larangan-larangannya. Jadi kalau kalian sudah mengikuti itu, gue jamin sih cikal bakal psikopat di diri kalian tuh nggak bakal ada. Tapi ya itu balik ke diri kalian masing-masing sih sebenarnya. Tapi ini kekejaman yang menurut gue tidak bisa termaafkan. Jadi sekian aja dulu cerita di episode Papilor pada episode 1 kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mengizinkan gue untuk menceritakan hal-hal ini. Apapun yang ada di video ini, tolong yang negatifnya itu dibuang dan yang positifnya boleh kalian ambil. Gue Papa Pilar pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Semesta memberkati.